Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi di channel Roni Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita belajar di tema 4, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Sahabat, biasakan selalu ya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir baik sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Ingat, selalu jaga jarak dan gunakan masker ketika keluar rumah. Oh iya, jangan lupa pula jaga kesehatanmu ya, agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak saja pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Melalui diskusi, kalian akan mampu mengidentifikasi dan menuliskan pentingnya sikap positif dan tindakan yang dilakukan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Kedua, setelah kalian membuat draft, diharapkan kalian mampu membuat brosur dengan memperhatikan ciri-ciri brosur yang baik dengan kreatif. Ayo mengamati. Berpikir global, bertindak lokal. Apa makna pernyataan tersebut? Pesan apakah yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Ayo kita diskusikan. Ayo kita simak beberapa cuplikan berita dari berbagai media. Yuk cintai buah dalam negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya, buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja, buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Hal ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan. Berita selanjutnya, jangan lupakan pasar tradisional. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja ke supermarket atau mall karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa, Indonesia dari zaman dulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya. Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang, sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual. Pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tak boleh dilupakan. Selanjutnya, mari gunakan produksi dalam negeri. Menteri ESDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia secara serempak. Seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Potensi pasar dalam negeri sangat besar dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri
bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Berdasarkan teks yang telah kamu baca, coba diskusikan dengan temanmu, berpikir global, bertindak lokal. Tulislah hasil diskusimu pada diagram berikut ini. Contoh diagramnya, di sini adalah berpikir global, bertindak lokal. Apa pengertiannya? Kemudian contoh sikap yang sudah diceritakan atau dibacakan dalam teks bacaan tadi, seperti berbelanja di pasar tradisional, menggunakan produksi dalam negeri, mengkonsumsi buah-buahan lokal, ya. Kemudian yang bukan contoh sikap. Nah, contoh sikap yang berbelanja di pasar tradisional bagaimana? Biasanya di sini lebih senang berbelanja di mall atau supermarket daripada di pasar tradisional. Kemudian yang penggunaan barang produksi dalam negeri bagaimana? Apakah lebih memilih barang dalam negeri atau luar negeri? Kemudian, untuk yang mengkonsumsi buah-buahan lokal, apakah lebih suka memilih buah-buah impor daripada buah-buahan dalam negeri? Nah, dampak dari ini semua silakan kalian tuliskan juga di sini. Misalnya tadi, untuk yang berbelanja di pasar tradisional, bagaimana apresiasi masyarakatnya terhadap barang dan jasa yang ada di dalam negeri dibandingkan dengan yang ada di luar negeri? Kemudian yang penggunaan produk dalam negeri, bagaimana penggunaan produksi Indonesia di pasar produksi? Kemudian bagaimana buah-buahan lokal bisa menjadi raja di negerinya sendiri? Oke, silakan tuliskan pendapat kalian dalam diagram ini mengenai bacaan tadi, yaitu tentang berpikir global, bertindak lokal. Pengertian dari berpikir global dan bertindak lokal adalah pemikiran yang maju dan mendunia namun tetap bertindak sesuai budaya luhur bangsa Indonesia, atau bersikap terbuka terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di seluruh dunia namun masih menjunjung tinggi budaya sendiri dibanding budaya asing. Bagaimana contohnya? Adalah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di seluruh dunia, namun tidak sampai mengikuti kebiasaan-kebiasaan asing yang negatif. Sahabat, mari kita sedikit mengenal tentang revolusi industri. Diawali dari revolusi industri 1.0, yaitu industri ini dimulai pada abad ke-18 oleh James Watt, di mana pertama kalinya ditemukan mesin uap. Mesin uap tersebut digunakan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Berikutnya memasuki industri 2.0, yaitu terjadi pada akhir abad ke-19. Revolusi ini ditandai dengan ditemukannya energi listrik, lalu dilanjutkan dengan penemuan pesawat telepon, mobil, dan juga pesawat terbang yang memberikan perubahan sangat besar. Di akhir abad ke-20, revolusi industri 3.0 ditandai dengan perkembangan semikonduktor dan proses otomatisasi industri. Kemunculan teknologi digital dan internet menandai dimulainya revolusi industri 3.0. Kemudian saat ini sudah mulai memasuki industri 4.0, yaitu dimulai pada abad ke-21 dan ditandai dengan pemanfaatan Internet of Things (IoT) sehingga memungkinkannya interkoneksi antar mesin, big data acquisition, dan mengarah ke machine learning, smart factory, artificial intelligence, dan sebagainya. Dewasa ini dunia sudah memasuki era industri 4.0 di mana Internet of Things atau IoT, data dan artificial intelligence menjadi suatu karakteristik dan realitas yang mau tidak mau pasti harus dijalani. Era industri 4.0 kini negara-negara maju juga sudah berbenah diri menuju industri 5.0.
Telah berbeda dengan era sebelumnya, bahwa perubahan tatanan kehidupan umat manusia dalam berbagai bidang sangat berbeda. Interaksi dan transaksi sosial kini dilakukan secara virtual. Cara-cara untuk mengajar secara virtual pun bisnis dan perdagangan beralih secara online. Bahkan polisi lalu lintas tidak lagi berada di tengah jalan raya dalam mengatur arus lalu lintas, tetapi cukup memantau melalui layar CCTV. Bahkan robot-robot telah dibuat untuk menggantikan sebagian besar peran-peran manusia. Sebagai bangsa yang berkepribadian dan berintegritas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kondisi seperti itu bukanlah merupakan suatu ancaman ya, melainkan sebagai tantangan dan bahkan peluang yang sangat baik untuk menata kehidupan dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat ke arah yang lebih baik. Berikut ini 5 prinsip utama dalam Pancasila sebagai ideologi negara yang bisa kita jadikan kekuatan agar tetap eksis di tengah-tengah perubahan globalisasi. Yang pertama yaitu prinsip ketuhanan atau spirituality, kemudian prinsip kemanusiaan atau humanity, kemudian prinsip persatuan unity, kemudian yang keempat adalah prinsip sosial kemasyarakatan atau demokrasi, dan yang kelima adalah prinsip keadilan atau justice. Ayo berkreasi. Setelah kamu yakin dengan gagasan brosur yang kamu buat pada pertemuan sebelumnya, sekarang mulailah merancang brosur. Ciri-ciri brosur antara lain yaitu umumnya memiliki pesan yang tunggal. Tujuannya menginformasikan produk kepada masyarakat luas. Hanya sekali diterbitkan. Dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian publik. Kemudian didistribusikan secara tersendiri oleh perusahaan tersebut. Dan desainnya pasti menarik dan isinya jelas. Lalu apa tujuan brosur? Secara umum, brosur berfungsi sebagai media informatif dan persuasif. Sebagai media informatif, brosur bertujuan untuk menyampaikan informasi sehingga khalayak dapat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Misalnya mengenai jenis produk, harga produk, dan di mana produk tersebut dapat diperoleh. Bahkan tak jarang ada brosur yang menyampaikan informasi mengenai seluk-beluk produk, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pemasarannya. Sedangkan sebagai media persuasif bertujuan mempengaruhi khalayak agar mau melakukan perubahan sikap, pendapat, perilaku, atau perubahan sosial. Brosur ini kerap kali ya tak lagi berbicara mengenai kualitas melainkan gengsi produk. Dalam komunikasi persuasif, kata-kata penggoda kerap digunakan agar khalayak mau memperhatikan brosur yang disebarkan. Berikutnya, setelah khalayak tertarik perhatiannya, maka disajikan kata-kata atau kalimat bujukan untuk mempengaruhi khalayak. Perhatikan kriteria brosur yang baik. 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasa yang baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasinya menarik dan mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan yang baik. Hai, bagaimana sahabat untuk pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya dan kalian lebih mudah memahaminya. Sahabat, apabila kalian mengalami kesulitan, tanyakanlah pada Bapak Ibu guru di sekolah kalian masing-masing atau kepada ibu dan bapak di rumah. Oh iya, terima kasih ya untuk perhatiannya. Jangan lupa selalu ikuti terus channel Ruti Education untuk melihat tayangan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.